Ini baru. Kelihatan tung di sini. Apa sih, Beb? Nah, depan mata lu. Oke, siap. Ini nggak live ya kan? Enggak. 2, 3. Yuk. Oke. Coba, mungkin tinggal dikit dulu. Oke, baik. Selamat siang, teman-teman. Terima kasih sudah hadir. Dapat teman. Untuk hari ini kami menggelar jumpa pers mendampingi Pak Freddy Wijaya, yang dimana dalam hal ini beliau nanti akan menyampaikan silsilah keluarga dari Bapak. Lalu nanti kami akan bicara dari sisi hukumnya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mari Bang, silakan. Perkenalkan diri. Ya, selamat siang rekan-rekan semua. Terima kasih atas kedatangannya di siang ini. Nama saya Freddy Wijaya, ya, salah satu putra dari almarhum ayah saya Eka Cipta Wijaya, di mana beliau sewaktu masih hidup memiliki 5 orang istri dan 28 anak. Nah, dari silsilah ini, istri pertama memiliki 8 anak, kedua 7 anak, ketiga 9, keempat 3, yang terakhir 1 anak. Nah, dari semua anak, hanya 4 anak dari istri pertama yang menguasai dinasti Sinarmas Group, yaitu Teguh Ganda Wijaya, Indra Wijaya, Mukhtar Wijaya, dan Franky Usman Wijaya, yang saya rasa sudah cukup dikenal di kalangan masyarakat Indonesia sebagai konglomerat yang menguasai industri dari hulu ke hilir. Nah, untuk sementara itu yang saya sampaikan. Selanjutnya kuasa hukum saya yang akan melanjutkan. Ya, selamat siang teman-teman semua. Bahwa secara hukum kami sah mendampingi klien kami, saudara Freddy Wijaya, berdasarkan surat kuasa, ya. Jadi surat kuasa sudah ditandatangani kemarin Pak ya, kepada kantor hukum Sunan Kalijaga dan juga partners. Ini sudah jelas, ya. Ini sudah ditandatangani di meterai 10.000. Ya, artinya secara resmi beliau menunjuk kantor Sunan Kalijaga bersama tim untuk mendampingi saudara Freddy Wijaya untuk memperjuangkan hak yang sampai saat ini beliau belum mendapatkan. Dan saya perlu sampaikan, betul Pak ya, bahwa ibu dari Bapak Freddy masih hidup. Betul. Sedangkan istri-istri dari Bapak Eka Cipta itu nomor 1, nomor 2, 3, nomor dan 5 memang sudah almarhum. Jadi beliau ini masih bersyukur ibunya sampai saat ini masih bersama dengan keluarga. Perlu kami sampaikan bahwa yang namanya hak sampai kapanpun keperdataan itu tidak akan pernah hilang. Bahkan hak itu diwariskan kepada anak-anaknya. Yang menjadi persoalan di sini adalah sampai saat ini Pak Freddy ya sebagai salah satu ahli waris, istri keempat, anak pertama ya yang memperjuangkan hak ini sudah cukup lama, tapi sampai hari ini haknya belum diselesaikan. Perlu kami sampaikan bahwa dalam perjuangan beliau pernah ada datang tawaran kepada Bapak ya, betul, untuk menyelesaikan haknya beliau 1 triliun. Tapi setelah beliau melihat bahwa perusahaan bapaknya itu harusnya kalau dibagi warisnya beliau mendapatkan hak 13 triliun. Sehingga waktu itu beliau bukannya menolak, tapi meminta supaya haknya itu mendapatkan adil sesuai dengan apa yang diwariskan oleh almarhum bapaknya. Makanya sampai saat ini beliau masih memperjuangkan. Ya, kami juga sebagai tim hukum dari kantor hukum Sunan Kalijaga yang mendampingi Bapak Freddy akan melakukan segala upaya. Tetapi di sini kami mau menyampaikan bahwa menyelesaikan persoalan lewat jalur komunikasi
negosiasi, mediasi akan kami kedepankan. Kami buka ruang untuk kami bisa berkomunikasi pihak-pihak yang saat ini masih menutup pintu untuk memberikan hak kepada salah satu ahli waris yaitu Pak Freddy Wijaya. Pihak-pihak mana aja Bang, kalau boleh tahu? Ya, yang tadi beliau sudah sampaikan. Bahkan di sini kan ada istri pertama daripada Bapak almarhum, ada istri kedua, ada istri ketiga, dan juga ada istri kelima. Beliau dari istri keempat, anak pertama. Ya, jadi itu yang nanti saat ini kami membuka ruang itu untuk bisa kami berkomunikasi dengan pihak-pihak yang memang saat ini menurut Pak Freddy bahwa ada haknya yang masih belum diselesaikan. Nah, ini yang harus teman-teman tahu bahwa yang namanya hak itu harus diselesaikan. Almarhum meninggalkan apapun, hak itu di sini loh yang perlu saya sampaikan bahwa yang namanya waris itu bisa utang, bisa juga harta. Karena Bapak almarhum meninggalkan harta, itu kan harus dibagi secara benar menurut hukum. Karena ada juga di notaris Pak ya, bahwa sebenarnya sudah diaktakan notaris bahwa bapaknya juga sebelum beliau wafat masih hidup, beliau juga sebenarnya sudah membuat akta di notaris bahwa inilah nama istri dan anak-anak tersayang. Betul. Itu sudah jelas semuanya. Namun hari ini kami sampaikan bahwa kantor hukum Sunan Kalijaga dan tim yang mendampingi Bapak Freddy Wijaya untuk memperjuangkan hak-haknya. Itu dari saya dulu. Pak Freddy, boleh nanya, Bapak kan tadi dibilang anak pertama ya, berarti punya adik. Betul. Nah, apakah ini hanya kepentingan untuk Bapak sendiri atau dengan adik-adiknya? Saya Itu pasti kan- dong, saya mewakili keluarga saya. Jadi keluarga dari ibu saya yang saya memiliki adik, ada 2 adik ya. Jadi ya dari ibu saya bernama Lydia Herawati Rusli, menjadi istri keempat yang sudah diakui oleh bapak saya menurut akte wasiat nomor 236 tahun 91. Bapak saya masih sehat walafiat, dibuat di hadapan notaris Beni Kristianto di Jakarta. Di situ disebutkan bahwa inilah istri-istri dan anak-anak yang saya cintai. Bapak saya menyebutkan gitu. Nah, setelah itu disebutkan wanita nama istri, anak wanita nama istri anak, di mana istri keempat ibu saya Lydia Herawati Rusli dan saya dengan 2 adik saya juga ada di situ. Nah, itu adalah pengakuan dari ayah almarhum saya. Itu kejadian wasiat itu tahun berapa Pak, kalau boleh tahu? Itu membuat wasiat untuk pengakuan anak-anak dari istri-istri tahun 91. Ya. Dikuatkan lagi oleh tim 4, bikin akta wasiat lagi, ya. Itu menyebutkan bahwa semua wasiat yang pernah dibuat oleh ayah saya selama masih hidup dibatalkan kecuali akta nomor 236 tahun 91. Di mana itu adalah pengakuan istri-istri dan anak-anak yang tidak bisa dibatalkan. Jadi saya tambah sedikit lagi, di tahun 2005 sampai 2008 ada 3 akta wasiat aneh muncul, ya, dibuat di notaris lain, di mana ayah saya sudah pensiun dan sakit-sakitan, ya. Di situ sudah tidak disebut lagi semua istri, hanya sebut 1 istri, yaitu dari istri yang pertama aja. Yang kedua, dia menyebutkan bahwa akta wasiat yang dibuat bapak saya selama ini sebelumnya dibatalkan semua. Jadi itu adalah aneh bin ajaib bahwa anak istri semua juga dibatalkan gitu. Itu yang Islam. Ada lagi? Bang Nahar tadi mengatakan benar secara hukum. Bisa dirinci seperti apa sih idealnya yang dimiliki nanti oleh Pak Freddy? Boleh, Sebelum saya Pak sedikit Freddy, ya. tadi disebutkan kalau Pak Freddy adalah anak dari istri keempat, Betul. benar ya? Nah, sepanjang dalam pernikahan ibu sama Pak Eka, seberapa banyak harta yang diperoleh? Kan kita berbicara adalah haknya Bapak Freddy. Terima kasih. Harta diperoleh lewat ibu saya, Iya. maksudnya. Selama masih bersama ibu. Waktu masih, ya, ayah saya bersama ibu sampai beliau meninggal. Ya. Jadi semua istri itu otomatis sebagai suami yang bertanggung jawab itu diberikan rumah, kendaraan, ya, dan anak-anak disekolahkan. Nah, hanya itulah yang kami terima semua kecuali anak dari istri pertama yang menguasai grup Sinarmas. Jadi anak istri kedua, ketiga, keempat, kelima, kami semua disekolahkan ke luar negeri, mau sampai kapanpun silakan sekolah, tapi untuk masuk ke grup Sinarmas tidak boleh. Sampai ayah meninggal dunia. Jadi anak semua dari istri kedua sampai kelima tidak ada yang menikmati
satu peser pun dividen dari perusahaan yang mereka sudah TBK sampai detik ini sudah dibesarkan lagi, sampai ini tidak pernah menerima satu lembar saham pun ataupun satu rupiah dividen pun. Nah, Artinya- tadi saya sebutkan lagi, saya tambahkan yang tadi disebutkan. Kenapa hak saya disebutkan segitu? Mungkin saya perlu uraikan bagaimana dapat angka itu. Menurut laporan, boleh Pak? Ya? Silakan. Saya investigasi laporan tahunan waktu itu tahun 2019 dan ini pernah saya bawa dulu ke pengadilan. Itu mereka TBK itu dibuat, silakan di Google semua, dari mulai namanya Ciwi Kimia, Indah Kiat, semua yang ada di grup Sinarmas, itu total asetnya ada 737 triliun. Kalau dipotong 50% ada aset, pasti ada utang. Kita asumsi utang 50% itu yang umum. Berarti masih ada kira-kira 360 triliun aset bersihnya setelah potong utang. Nah, menurut KUH Perdata yang saya lupa sebut nomornya, itu 2/3 adalah milik anak-anak yang istri sah perkawinan yang dicatatkan di catatan sipil. 1/3 adalah milik anak di luar nikah. Itu di KUH Perdata. Ya. Saya ini sebenarnya bisa masuk yang ke pertama atau kedua. Kenapa? Karena saya pernah memiliki penetapan pengadilan bahwa saya adalah anak sah dari perkawinan bapak saya dan ibu saya yang hanya tidak dicatatkan di catatan sipil. Yang menurut keputusan MK nomor 46 tahun 2010 bahwa seluruh anak bisa berhak perdata dari bapaknya selama bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan lain-lain. Nah, saya sudah dapatkan. Cuman mereka dengan segala cara mereka batalkan itu akte penetapan anak saya dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang saya dapatkan tahun 2020 di bulan Februari. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Dari 5 istri ada 28 anak. 360 triliun. Anggap ini anak satu sama anak dua. Karena kebetulan saya ceritakan juga, anak dari istri kedua semuanya ini, ibu yang istri kedua ini memiliki juga surat kawin. Yang sebenarnya lebih sah daripada anak istri pertama. Kenapa? Ini dibuat surat kawin tahun 51, dicatatkan di Tondano Minahasa, istri kedua. Istri pertama, malah waktu itu zaman Jepang, bapak saya menikah tahun 43, itu belum dicatatkan catatan sipil. Bapak saya buat diam-diam tahun 53 di Makassar, dicatatkan di catatan sipil Makassar. Jadi secara hukum, melalui PT UN harus dibatalkan sebenarnya. Karena tidak boleh, Undang-Undang Perkawinan bilang punya 2 akte nikah di negara NKRI. Ya. Nah, jadi saya anggap ini anak 1 dan 2 sudah memiliki hak sebagai anak dari perkawinan sah. Saya anggap begitu dulu sebenarnya. Jadi yang 3, 4, 5 total ini adalah 8, 7, 9, 3, 1. Ini total 13. Kalau 13 tadi 1/3 dari 360 itu 120. Dibagi 13 ya kurang lebih hampir 10 T. Keluarga saya ada 3 anak. Di keluarga saya 30 T. Jadi saya anggap kurang lebih ada 13 T. Itu perhitungan. Apalagi sekarang sudah tahun 2020, 2021 sampai 2025 itu semua dividen kami nggak pernah menikmati. Kalau lihat dividen aja udah puluhan T itu setiap tahun di TBK itu. Semua banyak TBK. Itu dibagi aja tuh ibarat hak kami ini sekarang ini tidak ada apa-apanya dengan kekayaan mereka. Ya, itulah yang bisa saya jelaskan. Ya, silakan. Ya, jadi itu penjelasan secara general ya. Data ya. Datanya seperti itu. Jadi kami mau sampaikan bahwa anak di luar perkawinan pun diakui oleh putusan MK dan dia mendapatkan hak waris yang sama. Dan beliau ini sebenarnya sudah sudah mendapat keputusan ya di pengadilan. Dan yang kedua memang ada akta di notaris yang mengakui bahwa inilah istri-istri dan anak-anakku yang tersayang. Digariskan istri bersama anaknya ini dan lain sebagainya. Makanya di sini kami mau sampaikan bahwa sebenarnya persoalan ini kan persoalan keluarga ya. Ini sebenarnya hukum privat yang bisa diselesaikan lewat jalur non litigasi, komunikasi, negosiasi dan mediasi dan lain sebagainya. Makanya hari ini kami mau sampaikan bahwa karena beliau sudah kami dampingi dari kantor hukum Sunan Kalijaga dan partner, sehingga kami membuka ruang untuk kami bisa melakukan komunikasi, melakukan mediasi dan lain sebagainya. Itu langkah awal supaya persoalan ini bisa diselesaikan dan hak-hak daripada anak-anaknya, terutama klien kami, itu harus diselesaikan. Kenapa? Kalau hak itu harus dikasih
Karena ini kan sebenarnya kan kalau dibilang bahwa Bapak Eka Cipta Wijaya, itulah yang memiliki perusahaan-perusahaan ini yang dikelola oleh istri pertama dan anak-anaknya. Yang harusnya tidak boleh juga dong melupakan istri-istri dan anak-anaknya juga. Apalagi klien kami, mamanya sampai saat ini masih bersama keluarga atau masih hidup. Sehingga beliau tahu persis. Dan mungkin suatu saat kami akan hadirkan untuk bicara di publik. Kenapa? Karena sejarahnya ada fotonya semua, ada semua. Lengkap. Jadi tidak bisa juga ditiadakan. Walaupun anak tidak dibawa pernikahan, tetapi tidak bisa ditiadakan. Karena waktu itu, semua foto, dokumentasi, dan lain sebagainya, bahkan ada putusan pengadilan bahwa benar Bapak Freddy Wijaya dan ada adik dua adalah anak daripada Bapak Eka Cipta Wijaya. Bang, ini berbicara hukum ya, artinya ada bukti apa sih yang dilampirkan mungkin? Oke, saya tambahkan sedikit. Ini penting sekali dasar perhitungan tadi. Kalau nanti kan ada pertanyaan begini, loh, bagaimana kalau seandainya bapak saya masih hidup yang memberikan kepada mereka semua saham-sahamnya itu? Jadi kan bapak saya punya saham dong maksudnya. Jadi saya sebagai anak-anak lain nggak punya hak dong. Kalau bapak saya kasih waktu itu, saya jelaskan begini. Saya sebut satu PT aja, contoh aja PT ABC. PT saya mau sama ini. Holding yang waktu didirikan, kita PT ABC ini didirikan misalnya ya, oleh satu notaris, ya, di mana pemegang sahamnya itu adalah istri pertama 20%, Indra Wijaya 20%, Mukhtar Wijaya 20%, Frankie dan Jafar total 100%, 5 orang tidak ada bapak saya. Nggak ada. Ini saya punya, aktenya saya punya. Jadi kalau misalnya saya mau nuntut, di mana hak papa kita? Ini semuanya punya kita perusahaan dari awal diberikan. Itu akta pendirian PT. Akta pendirian PT nomor 1 ini, ya, di hal yang sama, notaris yang sama, ada akta pendirian, akta nomor 2, hibah saham-saham. Nomor 2, hibah saham dari Mukhtar Wijaya contohnya kepada bapak saya. Nomor 3, Frankie Wijaya kepada bapak saya. 4 dan sebagainya. Sampai semuanya 0. Gitu. Di situ disebutkan bahwa seluruh uang yang dipergunakan untuk mendirikan PT ini 100% berasal dari bapak saya. Jadi tidak boleh saham ini dijual apa semua, bapak saya yang punya. Itu dan semua itu saya punya PT ini. Jadi artinya apa? Ya maaf nih, saya tidak ada sedikit lah. Penggelapan. Ada pasal penggelapannya juga. Atau kalau lebih keren lagi sekarang TPPU-nya juga ada gitu. Ya. Nah, itu jadi jangan nanti ada sanggahan. Bapak kita nggak pernah punya saham. Kamu mau nuntut apa? Nah ini saya perlihatkan nanti kalau memang diperlukan, ya Pak ya. Nah itu silakan. Jadi bukti apa aja? Yang tadi sudah disampaikan. Kalau soal bukti nanti kami akan siapkan dalam hal mungkin bertemu dengan pihak yang berseteru atau di pengadilan atau di penegak hukum, ya. Tapi penjelasan tadi dari klien kami saya rasa cukup lengkap. Ya, ini kan secara general dulu nih. Konferensi pers pertama kita mau menyampaikan bahwa saat ini kantor hukum Sunan Kalijaga yang mendampingi Bapak Freddy Wijaya dalam hal haknya harus diselesaikan, baik dengan cara yang menurut saya secara kekeluargaan. Sebenarnya bisa komunikasi kok. Saya rasa tidak bisa juga dong, ya. Ada salah satu ahli waris itu ditinggalkan begitu saja. Sedangkan bapaknya meninggalkan harta yang begitu besar. Yang harusnya bisa berbagi dan berbaginya harus adil dong. Ya kan? Jangan sampai ini mungkin sampai ke mungkin kakak-kakaknya kita juga tetap membuka ruang untuk bisa berkomunikasi, bermediasi untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. Kalau itu memang langkah pertama yang kami harus tempuh dengan Pak Freddy ya Pak ya. Itu karena hari ini karena dalam beberapa surat kuasa artinya segala langkah dan upaya itu kami akan lakukan. Baik itu perdata, kalau memang ada tindak pidananya itu juga kami akan lakukan kalau persoalan tidak akan diselesaikan secara kekeluargaan. Artinya ini bukan somasi terbuka, bukan? Ya, kalau memang somasi terbuka ini kan juga termasuk somasi terbuka. Tapi secara tertulis nanti akan kami kirimkan apa sih permintaan daripada klien kita supaya haknya juga harus diperhatikan karena ibunya masih hidup. Ini istri loh, istri dari Bapak Eka Wijaya masih hidup. Yang salah satunya adalah ibu daripada klien kami. Usianya berapa Pak? Beliau lahir tahun 49. 76 ya. 76. Pak Freddy, dari perjalanan Pak Eka menikah dari yang pertama sampai kelima, tentu kan kalau kita berbicara bisnis, apalagi sosok Pak Eka, adakah surat wasiat itu menuju kepada istri keempat dan atau kepada
kepada anak dari istri ke Surat wasiat dalam arti kata apa ini? ya kepada terkait dengan harta, terkait dengan IUEO yang diberikan langsung atau yang diberikan kepada Pak Eka kepada istri kedua. Gini, saya perlu mundur sedikit ya. Jadi waktu itu saya pernah gugat akta wasiat yang diduga fiktif. Ya, yang tadi saya sebutkan ada 3 akta wasiat lain selain yang Bapak saya buat tahun 91 sama 94 ya. Itu dibuat Bapak saya sudah pensiun dan sudah sakit-sakitan. Jadi isinya itu bahkan cuma merujuk 1 istri. Yang lain nggak disebut istri, hanya nama aja langsung. Ya. Nama langsung nggak sebut anak juga, langsung nama juga. Kalau yang di sebelah hati itu ada nama istri dan anak-anak, pengakuan dari beliau. Jadi waktu itu ya di akta wasiat yang saya disebut fiktif itu yang pernah saya gugat di PN Jakarta Selatan, hanya disebutkan istri pertama namanya istri saya. Ini terus sebut nama, cuma nama langsung nama anak, yang nggak ada pengakuan anak segala macam. Jadi ibu saya pun ada di situ namanya. Ibu yang ketiga juga ada, ya. Nah, kebetulan yang kedua, begitu waktu tahun 2008 sudah almarhum, jadi namanya nggak ada, sudah diberikan haknya. Ya. Nah, jadi di situ sudah ada pengakuan. Cuma perlu saya sampaikan, ya, di situ ada beberapa yang saya sebut cacat hukum. Contohnya, hanya disebutkan bapak saya memiliki uang sekian, ya. Tidak disebutkan semua asetnya. Jadi kalau kita tuh disebut ya, kalau golongan itu kita harus memiliki SKHW pada saat pembagian warisan, surat keterangan hak waris. Itu tidak pernah dibuat dan tidak pernah diperlihatkan kepada kami pada saat pembagian wasiat itu. Jadi di situ kan harus sebutkan sumbernya apa aja, dari mana, sisanya dikemanain. Nah, hanya disebutkan di akta wasiat yang bilang fiktif itu, ya, sisanya diserahkan kepada 5 anak yang di dinasti tadi saya sebut di istri pertama. Makanya itulah kami ada di sini untuk menuntut hak kami. Ya. Yang kedua, ya, di situ kami hanya menerima 1 miliar rupiah. Ya. Jadi pada waktu itu disebutkan, mereka hanya menyebutkan bahwa 1 miliar rupiah itu sudah habis dibagikan kepada kami semua ini, ya, anak-anak yang di luar istri pertama dan kedua. Kami hanya dapat 1 miliar rupiah. Nah, inilah kami sedang menuntut hak saya, memperjuangkan supaya bisa ya minimal lah ya kita tidak hak dari saya tahu apa data tadi hitungannya. Apakah sebelum hari ini maksudnya komunikasi itu dengan pihak keluarga istri yang pertama ini masih berjalan atau sama sekali mereka menutup Tadi itu sudah komunikasi? beliau ada penawaran. Ya, jadi sebenarnya ini kan perkara ini sudah berlangsung lama ya. Bahkan sudah ada penawaran ke keluarga klien kami, ya. Tapi yang perlu kalian harus pahami bahwa penawaran itu tidak sesuai dengan hak yang harusnya mereka dapatkan, sehingga masih dalam tahap komunikasi supaya haknya beliau bisa mendapatkan hak seperti yang sudah tertulis di KUH Perdata, bahwa kalau anak di luar pernikahan berapa persen, dan itu sudah dihitung yang tadi muncul angka kurang lebih 13 triliun tersebut. Tapi karena ditawarkan 1T, beliau bukan yang menolak, tapi kan beliau mau tahu hak yang harusnya dia dapatkan, dan itu masih kita buka ruang untuk bisa berdiskusi, bisa berkomunikasi, ya. Itu Bang Sunan. Sebagai tambahan satu, tadi penawaran tadi diberikan kepada saya pada bulan Februari tahun 2022. Sudah cukup lama ya. Dan setelah itu belum ada. Setelah itu belum ada, sebelum itu juga nggak pernah ada. Itu berupa ada aset juga atau Tidak disebutkan. Pokoknya itu nilai uangnya segitu. Boleh tahu tambah satu lagi Pak Freddy? Oh ya, jadi waktu itu utusannya dari mereka juga waktu menawar 1T dan kelihatan saya kurang berminat, jadi ada penawarannya begini, Pak Freddy maunya berapa? Dan saya hanya harus bilang, bukan saya tidak menghargai uang 1 triliun, itu kan buat sebagian besar itu besar. Tapi saya cuma mau, kalau bisa saya bisa berdiskusi langsung untuk menanyakan hitungannya dari mana. Nah, setelah itu pintu perdamaian atau pintu negosiasi sudah ditutup sampai dengan hari ini.
Pak Freddy, untuk komunikasi dengan istri ketiga, keempat, kelima, Sudah almarhum semua. enggak, maksudnya dalam keluarga mereka masih. Oh, masih bisa. Artinya terkait dengan masalah ini mereka Oh, sudah enggak. bagaimana? Saya enggak berkomunikasi masalah ini. Karena waktu itu dari awal pun saya hanya membawa nama ibu dari ibu saya. Dari waktu sejak saya 2019, 2020 saya gugat di pengadilan sampai detik ini saya hanya bawa bendera dari ibu saya. Jadi saya tidak mewakili seluruh anak dari usia 3, 4, 5 tidak. Mungkin bisa diceritakan Pak Freddy hubungan awalnya ketemu dengan ibunya Pak Freddy bagaimana kisah cintanya. Jadi dari Boleh. ya. Enggak, saya rasa Ini itu tujuannya bukan buat menjadi bagian dari perjalanannya Pak Freddy. Izin kalau memang bisa diceritakan Kalau dokumentasi lengkap sih. Ya, Mungkin dari Pak dari Freddy. lahir. secara global aja. ya waktu itu ibu saya cukup saya ini bilang ya. Oke, maaf. Jadi sementara kita bicara secara general dulu soal masalah hak yang harus diperjuangkan. Ya, pada prinsipnya bahwa ruang mediasi masih tetap terbuka, tetapi segala langkah dan upaya hukum dari kantor Sunan Kalijaga dan partner juga tetap akan kami persiapkan. Baik, saat ini somasi terbuka, nanti kita kirim somasi juga secara tertulis. Nah, ini fotonya Ren. Ini foto keluarga. Kebetulan saya berikan buat Ya. kantor hukum ya. Ya, Fotonya Bang. Ya. Ini di sini adalah foto keluarga kami, ibu, ayah, saya, adik saya paling kecil. Ini di tahun 80-an. Saya masih belum menikah waktu itu. Ya. Dan ini adalah saya waktu kecil di samping dengan papa saya waktu di rumah lama sekali masih hitam putih fotonya. Di mana tuh Pak? Di mana maksudnya? Rumah lokasi. Wah, masih dulu waktu zaman masih di Ketapang, Jalan Ketapang. Oh, zaman. Belakang Gajah Mada Plaza itu zaman dulu. Bang, untuk membuka dialog itu apa yang akan dilakukan? Ya, artinya komunikasi kami akan juga buka ya untuk lewat somasi ini kan terbuka. Nanti kami juga lewat somasi juga secara tertulis dan kami akan membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang saat ini yang kami lihat bahwa yang berseteru dengan klien kami. Kalau mediasinya deadlock kan udah ada persiapan ke depannya. Ya, langkah pertama langkahnya memang langkah mediasi dulu kan. Saat ini kan somasi terbuka kami sudah lakukan, somasi tertulis dan mediasi pasti kami akan bangun lewat orang-orang yang mungkin saat ini mungkin bisa saling mengenal, bisa menjembatani supaya urusan ini karena urusan privat keluarga harusnya bisa diselesaikan secara keluarga. Itu langkah awalnya Pak Freddy dan Pak. Ya, Pak Freddy, cukup ya. ini kan sudah 6 tahun berjalan. Ya. Akan menyerah suatu saat atau bagaimana? Akan berjalan terus. Saya punya prinsip dari kecil dalam segala hal. Apabila saya kerjakan itu saya rasa benar, saya tidak akan pernah berhenti untuk berjuang. Selama saya masih diberikan nafas oleh Yang Kuasa. Terima kasih. Cukup ya. Pesan ibu mungkin apa sih dalam hal memperjuangkan hak ini? Pesan sama. Saya rasa nanti itu kalau nanti ada seandainya ada konferensi pers kedua, pasti saya akan lebih detail lagi. Bang, ada yang mau disampaikan untuk istri bersamanya Bang? Kemarin udah, tadi kan sudah. Yang ibu yang Udah disampaikan. Ibu yang pertama udah nggak ada.